saya bagus, tidak kecil ya, bagus ya. Gimana suara saya bagus? Bu Misna, Bu Zainab? Ya, bagus Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kita tentu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa kembali bertemu di pertemuan ini. Ini bukan sekedar hanya waktu kita saja, tapi juga ini merupakan hidayah yang Allah berikan. Ya, jadi bukan hanya karena ikhtiarnya kita, usahanya kita, sehingga kita bisa hadir bersama di pertemuan online ini. Tapi semua itu karena hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Maka ini yang patut kita syukuri, karena Allah masih memberikan semua itu kepada kita. Dan tentu ini juga kita harus minta kepada Allah untuk senantiasa Allah istiqomahkan kita. Istiqomah sampai kapan? Istiqomah sampai Allah matikan kita di atas jalan kebaikan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Ya, Rasul itu menjadi teladan dalam hal masalah akidah. Beliau menjadi teladan dalam hal masalah ibadah, dan juga Rasul itu menjadi teladan dalam hal masalah akhlak ataupun muamalah. Maka kita ini harus mengikuti beliau. Jadi kalau kita role modelnya kita itu adalah Rasul, bukan siapa-siapa, tapi adalah Rasul. Begitu. Nah, ya, kita di kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana kita sudah masuk di surat An-Nisa ayat yang ke-110. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi, sebagaimana kebiasaan kita akan membahasnya 3 ayat, jadi 110, 111 sampai 112 insya Allah. Silakan dibagikan admin. Jadi waktu kita tadabbur nanti, silakan melihat Al-Quran masing-masing. Ini sudah dibagikan sama admin, jadi bisa melihat bisa lihat di layar HP masing-masing. Ayat sebelumnya itu terkait dengan keluarga orang munafik. Jadi keluarganya orang munafik yang mereka itu mendatangi Nabi. Itu ayat sebelumnya ya. Yang dimana mereka itu sudah bermusyawarah sebelumnya untuk membuat siasat menipu Nabi, sehingga keluarga mereka ini yang sebenarnya sebagai pelaku pencurian itu tidak dijatuhi hukuman ataupun sanksi. Itu ayat sebelumnya. Nah, ayat yang ke-110 ini sebenarnya masih kaitan dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjadi motivasi kepada mereka untuk mereka itu memperbaiki diri. Jadi menjadi motivasi kepada mereka supaya mereka itu bertaubat atas perbuatan mereka, yang dimana mereka itu entah orang munafik itu ataupun keluarga dari orang munafik itu. Kalau orang munafik itu dia bertobat dari perbuatannya itu, perbuatan yang mana dia mencuri dan menuduh orang lain, dan juga pihak keluarganya itu harus bertobat kepada Allah karena telah membela pelaku yang sebenarnya melakukan perbuatan keliru, yang melakukan perbuatan dosa.
gitu ya. Nah, jadi ini ayat motivasi untuk bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May ya'mal su'an." Dan siapa yang melakukan dosa besar, sebutkan dalam ayat ini, siapa yang melakukan dosa admin tadi sudah dibagikan belum ya? Tunggu saya cari ayatnya Ini dulu. masalah. Red. Ya, siapa yang berbuat kejahatan. Jadi siapa yang berbuat kejahatan, wa may ya'mal su'an, siapa yang melakukan perbuatan jahat. Su'an itu artinya adalah perbuatan jahat yang pada umumnya telah jadi su'an itu merujuk kepada setiap perkara yang buruk. Jadi sesuatu yang buruk yang orang kafir pun tahu itu adalah perbuatan buruk. Jadi orang kafir pun tahu itu merupakan perbuatan buruk. Kan perbuatan buruk ini ada perbuatan yang secara norma telah diketahui bahwa itu merupakan perbuatan buruk. Perbuatan yang tidak pantas secara norma. Secara norma, ya norma umum begitu. Jadi orang kafir pun itu tahu. Ada perbuatan dosa, itu kan perbuatan dosa yang diketahui secara umum ya. Ada yang kedua, perbuatan dosa yang nanti kita memiliki ilmu. Nanti kita memiliki ilmu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, baru kita sadari atau baru kita tahu bahwa itu merupakan perbuatan dosa. Begitu. Gitu ya. Kalau su'an itu merujuk kepada perbuatan dosa yang diketahui oleh siapa saja bahwa itu merupakan perbuatan dosa. Karena memang itu biasanya melanggar norma di dalam masyarakat. Jadi melanggar norma secara umum. Misalnya apa? Misalnya mencuri. Itu orang kafir pun tahu itu merupakan kesalahan, perbuatan buruk. Mencuri, korupsi itu kan. Itu orang-orang kafir pun tahu itu merupakan perbuatan buruk. Apalagi membunuh. Apalagi selain membunuh, berjudi. Apalagi ya? Berjudi, kemudian menganiaya orang lain. Menganiaya orang lain, entah yang dianiaya adalah anaknya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, maka itu juga disebut dengan perbuatan buruk yang diketahui oleh secara umum telah diketahui itu merupakan perbuatan buruk. Itu yang disebut dengan su'an. Itu ya, disebut dengan su'an, itu seperti itu. Ada perbuatan buruk yang dimana perbuatan buruk itu harus diilmui dulu bahwa itu merupakan perbuatan buruk. Misalnya apa? Misalnya masalah riba. Jadi kalau ada orang yang hari ini, atau bukan kalau ada ya, kebanyakan orang di hari ini tidak tahu bahwa riba itu merupakan perbuatan dosa dan dia masuk pada kategori sebagai dosa yang besar. Jadi riba ini dia tidak masuk su'an karena kebanyakan orang tidak menyadari itu merupakan perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Itu ya, ada jenis dua dosa. Yang su'an yang sebagaimana saya sebutkan tadi, dan ada perbuatan dosa yang harus diilmui dulu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, baru kita tahu bahwa itu merupakan perbuatan dosa. Bahkan bukan hanya perbuatan dosa kecil, tapi juga merupakan perbuatan dosa yang besar. Kemudian berikut, ketika Allah menyebutkan ayat ini, may ya'mal su'an, artinya adalah agama kita ini adalah agama yang tidak akan bertentangan dengan norma di masyarakat. Ya, agama kita ini adalah agama yang dia tidak akan bertentangan dengan norma ataupun aturan yang ada di masyarakat. Gitu agama kita. Berbeda dengan akidah ataupun keyakinan agama-agama lain. Karena dia itu bukan dari Allah, ya,
aturan yang mereka buat itu adalah aturan berdasarkan dengan hawa nafsu mereka sendiri, lantas mereka mengatakan itu bagian daripada agama, kebanyakan aturan mereka itu atau yang menjadi keyakinan mereka itu akan bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Contoh misalnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu atau nikah kontrak ya. Nikah kontrak itu di Syiah, di agama Syiah, mereka bukan muslim ya, mereka bukan Islam. Di agama Syiah, mut'ah itu diperbolehkan, bahkan berpahala. Padahal secara norma itu tidak pantas, itu buruk. Ya, secara normal di masyarakat, nikah mut'ah itu buruk, tidak pantas. Jadi mut'ah itu, kalau bagi yang belum tahu, nikah kontrak. Bahkan walaupun itu perempuan sudah memiliki suami ya, jadi dia menikah kontrak dengan perempuan itu di masa waktu 3 bulan. Mungkin karena kebutuhan biaya, jadi dia mau ada uangnya dan seterusnya. Jadi itu nikah kontrak. Mereka ingin lari dari perbuatan zina dengan melabeli ini merupakan nikah, begitu. Mereka sebut ini adalah nikah. Itu begitu. Kalau misalnya ada satu aturan yang dia tidak berdasarkan dengan wahyu, pasti akan bertentangan dengan norma. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, ingat ya, tidak ada satupun yang akan bertentangan dengan norma. Ya, tidak ada satupun yang akan bertentangan dengan norma di masyarakat. Begitu. Contoh juga dari kalangan orang-orang Hindu misalnya. Kita dapati orang-orang Hindu dengan keyakinan mereka itu menyembah sapi. Bahkan perilaku mereka terhadap sapi itu sudah berlebihan. Sampai mereka makan kotoran sapi. Sampai mereka itu mandi dengan kencing sapi. Ini kan secara norma dia buruk. Tapi dalam keyakinan mereka itu merupakan bagian dari perbuatan yang bernilai ibadah. Ingat, agama kita tidak akan bertentangan dengan norma di dalam masyarakat atau di masyarakat. Ya, kalau ada yang dianggap bertentangan dengan norma dari aturan yang ada di dalam syariat, perhatikan apakah norma itu adalah norma yang berlaku, yang dia benar, atau norma yang telah dirubah oleh kalangan yang ada di masyarakat itu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, ini sudah pasti paham ya, apa itu su'an. Artinya mau dia dosa kecil ataupun dosa besar berkaitan dengan diri sendiri maupun orang lain, intinya su'an itu adalah dosa yang telah diketahui secara umum itu merupakan perbuatan yang buruk dan dia melanggar norma di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Allah katakan, siapa saja yang melakukan dosa su'an atau yang yadlim nafsahu, mereka itu menganiaya diri mereka sendiri atau menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa disebut dengan menzalimi atau menganiaya diri mereka sendiri? Apa perbedaan dengan yang pertama? Kalau yang pertama saya sudah jelaskan tadi su'an. Kalau yang kedua ini adalah dosa yang dosa yang dampaknya itu langsung kepada pelaku itu, tidak ada kaitan dengan orang lain. Kalau dia pencurian itu ada kaitan dengan orang lain, pembunuhan itu ada kaitan dengan orang lain, pemerkosaan itu ada kaitan dengan orang lain, bahkan melanggar norma, dia masuk dalam kategori su'an itu. Tapi kalau yadlimu li nafsi, itu perbuatan dosa yang dampaknya itu hanya kepada pelaku itu. Kebanyakan ada orang bilang begini, saya kan yang bikin dosa gitu, saya kan tidak mengganggu kalian, ini urusan saya, urusan pribadi saya melakukan perbuatan ini. Begitu. Itu yang disebut dengan yadlimu li nafsi. Apa saja contohnya? Pertama, meninggalkan sholat 5 waktu. Itu tidak ada kaitan dengan orang lain. Itu hanya dengan pribadinya saja. Ya, dengan pribadinya saja. Jadi dia meninggalkan kewajiban. Dia meninggalkan sholat 5 waktunya. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia tidak
dia tidak membayar zakat. Nah, ini yang disebut dengan yadlim li nafsi. Apalagi misalnya perbuatan syirik misalnya. Jadi perbuatan syirik. Apalagi misalnya laki-laki yang mungkin juga ada perempuan ya, tapi kebanyakan laki-laki yang menonton video-video porno, dia melihat gambar-gambar porno dan seterusnya, itu kan tidak ada kaitan dengan orang lain. Dia menikmati itu sendiri. Ini disebut dengan yadlim li nafsi. Yadlim li nafsah. Nafsah ya, yadlim li nafsah. Mereka itu senantiasa menganiaya diri mereka sendiri. Karena yadlim ini di sini adalah fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari artinya senantiasa mereka melakukan perbuatan itu. Begini, kalau diperhatikan di atas disebut dengan ya'mal, dia pakai fi'il mudhari dalam kaidah bahasa Arab. Kalau di sini disebut dengan yadlim, dia juga pakai fi'il mudhari. Artinya perbuatan dosa yang mereka lakukan ini mausu'an ataupun yadlim li nafsi adalah perbuatan yang mereka senantiasa kerjakan. Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan melakukan perbuatan itu. Apa yang Allah sebutkan? Jadi bukan hanya 1-2 kali, tapi memang sudah mereka lakukan itu, sudah senantiasa mereka lakukan. Apa yang kemudian Allah katakan? Summa yastaghfirillah. Walaupun mereka itu senantiasa melakukan perbuatan itu, sudah biasa mereka lakukan itu, kata Allah, summa yastaghfirillah. Kemudian mereka itu memohon ampun kepada Allah, senantiasa memohon ampun kepada Allah, maka yajidillaha ghafurur rahimah. Maka mereka akan mendapati Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi dosa-dosa yang dikerjakan itu atau dosa su'an ataupun dosa yang hanya dampaknya kepada diri sendiri, Allah katakan kalau orang itu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dia. Di sini disebutkan yastaghfir, artinya dia itu senantiasa beristighfar, bukan hanya sekali beristighfar, bukan hanya sekali meminta ampun, tapi dia senantiasa meminta ampun kepada Allah. Kenapa juga disebut dengan senantiasa? Kemungkinan orang yang melakukan perbuatan dosa walaupun dia sudah bertobat itu tetap ada. Makanya kita itu diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah. Karena kita tidak pernah lepas setiap harinya melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Begitu. Kemudian Allah katakan, yajidillaha ghafurur rahimah. Orang kalau sudah memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jadi bukan cuma dengan mempermainkan ampunan itu, artinya bukan mempermainkan itu kayak ayo saya minta maaf begitu. Ada kan anak-anak gitu yang kalau misalnya dimarah sama orang tuanya, baru orang tuanya bilang coba kamu minta maaf, ya saya minta maaf. Ya bukan begitu. Jadi maksudnya adalah yastaghfiri, memang dia itu ada rasa bersalah di dalam dirinya dan ada azam untuk memperbaiki diri. Jadi ada azam untuk memperbaiki diri. Rasa bersalah, azam untuk memperbaiki diri. Lalu kemudian meninggalkan dosa itu. Kalaupun terjatuh, maka taubat lagi. Jadi terjatuh lagi, maka taubat lagi. Jadi jangan berputus asa. Kita bertobat, jatuh dosa lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi, begitu terus, karena kita setiap harinya berperang dengan iblis ataupun berperang dengan setan yang mana dia mau kita itu berprasangka buruk kepada Allah. Apa prasangka buruk? Orang yang melakukan perbuatan dosa, dia merasa bahwa dirinya itu sudah ditakdirkan dengan keadaan yang sudah memang sebagai pelaku dosa atau sebagai pendosa. Tidak boleh begitu. Ingat ya, surga itu tidak diciptakan untuk makhluk yang suci. Tapi surga itu diciptakan untuk makhluk yang berdosa. Ya, karena memang surga itu tidak diciptakan untuk para malaikat. Kan malaikat itu adalah makhluk yang suci. Dan surga itu tidak diciptakan untuk mereka. Kan tetapi surga itu diciptakan untuk kita. Siapa kita? Kita adalah manusia yang hampir setiap harinya, bukan hampir ya, setiap harinya melakukan perbuatan dosa. Makanya surga itu diciptakan untuk makhluk yang berdosa. Tapi
orang yang berdosa yang senantiasa bertaubat dan memperbaiki dirinya. Jatuh, perbaiki lagi. Jatuh, bertobat lagi. Sampai kapan seperti itu? Sampai kita nanti bertemu dengan Allah. Ingat ya, dosa tidak pernah menghapus pahala, tapi pahala menghapus dosa, gitu ya. Cuman kalau dosa itu tidak pernah kita istighfar, ya, tidak pernah beristighfar, apalagi itu dosa kesyirikan. Nah, kalau dosa syirik jelas dia menghapus amalan. Ya, yang dimaksud dengan itu ya, dosa syirik itu bisa menghapus amalan. Tapi kalau dosa-dosa yang lain itu pokoknya gini, kalau kita misalnya melakukan kebaikan nih hari ini, besok lagi ada jatuh di dosa, kebaikan lagi, dosa lagi, kebaikan lagi. Dia selang-seling misalnya, selang-seling. Kita hari ini kebaikan, melakukan kebaikan, terjatuh besoknya. Tidak nunggu besok kita bertobat, pas langsung terjatuh itu kita langsung bertobat lagi. Ingat ya, kebaikan yang kita lakukan dari yang dulu sampai hari ini tidak pernah Allah hapus. Ya, tidak pernah Allah hapus. Kebaikan itu akan terus ada. Ya, akan terus ada. Yang penting kita melakukan itu karena Allah. Jadi bukan untuk riya, tapi ikhlas kepada Allah. Yang kedua, kita melakukan itu, apalagi berkaitan dengan masalah amalan, kita melakukan amalan itu berdasarkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Begitu. Itu dua syaratnya. Sebenarnya ada syarat yang ketiga. Orang itu bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Oke, saya kembali lagi. Jadi, kalau kita kayak tadi itu, maka ingat, pahala kita tidak pernah dihapus oleh dosa. Tapi setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa. Ini kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, lalu kemudian Allah katakan di sini, yajidillaha ghafurur rahima. Kita akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kalau kita datang ke rumah orang, kita butuh ke dia, sangat butuh misalnya di malam ini, datang ke dia kita, karena mungkin dia biasa memberikan pertolongan ke kita kalau misalnya kita minta tolong. Kemudian datanglah kita ke dia, assalamualaikum, boleh saya minta tolong? Di waktu itu dia mengatakan, mohon maaf, hari ini saya belum bisa bertolong. Kata yajidillaha itu tidak berlaku bagi Allah sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Kalau di manusia ada dia bisa waktu menolongnya, ada di waktu dia tidak mampu untuk memberikan pertolongan, ya, atau belum mau memberikan pertolongan. Begitu di manusia. Jadi ada kalanya ada kalanya orang itu bisa memberi pertolongan, ada kalanya juga dia tidak bisa memberi pertolongan. Tapi Allah yajidillaha ghafurur rahimah. Setiap kali kita meminta ampun kepada Allah, kita tetap akan mendapati ampunan Allah itu. Dan bukan hanya sekedar ampunan Allah yang akan Allah berikan kepada kita, tapi Allah sampai menyebutkan rahimah. Allah juga akan memastikan kasih sayangnya kepada kita. Ya, rahimah itu berkaitan dengan apa? Dengan hidayah, taufik, dan keistiqomahan. Artinya, orang yang senantiasa beristighfar akan Allah beri hidayah, taufik, dan istiqomah. Makanya kalau sudah rasa-rasa malas, agak-agak futur, bisa jadi karena kita itu melakukan perbuatan dosa dan lalai dari beristighfar. Oke, kemudian ayat yang ke-111. Ya, ayat ke-111, wa may yaksib ithmam fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Siapa yang berbuat dosa, sesungguhnya dia mengerjakannya untuk merugikan dirinya sendiri. Ini Allah sampai sebutkan seperti ini. Jadi Allah katakan, siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka kerugian itu kembali pada dirinya sendiri. Apa yang akan didapati atau apa yang akan didapatkan oleh seseorang apabila dia melakukan perbuatan dosa? Ada 4 yang akan dia dapatkan. Pertama, dosanya.
Yang kedua balanya. Bala itu dampak dari perbuatan dosa itu. Itu di dunia itu. Itu balanya itu di dunia. Nanti sebentar saya sebutkan, saya jelaskan insyaallah. Yang ketiga adalah hisabnya, perhitungannya. Yang keempat adalah siksaannya. Kalau dia tidak sempat bertaubat. Nah, kita bahas dulu tentang dosa itu dampaknya kembali kepada pelakunya. Kenapa Allah melarang kita melakukan perbuatan dosa? Itu bukan hanya sekedar Allah akan memberikan surga kepada kita, bukan hanya sekedar itu. Tapi juga Allah ingin menyelamatkan kita dari sebab akibat yang Allah berlakukan di dunia ini atas perbuatan dosa itu. Jadi memang ada alamiahnya kalau tidak salah, saya lupa itu, fitrahnya ya, atau ya bahasanya fitrahnya saja, kita anggap fitrahnya saja ya. Kayak begini, jadi dosa itu, keburukannya itu bukan hanya di akhirat bagi pelaku tersebut apabila dia tidak sempat bertobat ya, apabila dia tidak bertobat, tapi bagi pelaku juga itu akibat dari perbuatan dosanya itu akan dia dapatkan di dunia, dan itu yang Allah tidak mau ya, itu yang Allah tidak suka kepada kita. Allah tidak mau keburukan itu datang kepada kita. Allah tidak mau keburukan itu menimpa kita gitu, dari atas dasar perbuatan dosa itu. Apa maksudnya? Begini ya. Jadi saya kasih contoh. Setiap perbuatan dosa itu akan merugikan pelakunya di dunia. Kita bicara dunia dulu, belum kalau akhirat pasti ya. Misalnya orang yang melakukan perbuatan zina. Orang melakukan perbuatan zina, laki-laki sama perempuan. Apa dampak buruk yang dia dapatkan? Dampak buruk yang dia dapatkan adalah kalau perempuan tentu rugi atas kehormatan dirinya. Karena itu akan menjadi aib untuk dirinya sampai kapanpun. Kemudian yang kedua, kalau misalnya perbuatan zina itu sampai menyebabkan dia hamil, ya kita dapati ada yang akhirnya menikah dalam kondisi yang hamil. Dan yang kedua mereka tidak mau malu di masyarakat, mereka itu melakukan perbuatan yang lebih keji lagi, yaitu membunuh anak yang ada di dalam kandungan itu dengan aborsi. Jadi setiap perbuatan dosa, kalau kita lihat kenapa sampai Allah melarang perbuatan zina, karena Allah tidak mau hal-hal yang buruk yang saya sebutkan tadi itu menimpa kita. Na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita dari dosa-dosa. Contoh misalnya khamar juga. Khamar, kenapa sampai Allah larang? Apa buruknya bagi seseorang semasa dia hidup di dunia ini? Ya kita dapati ada orang yang minum khamar, akhirnya apa? Akhirnya kena stroke juga. Walaupun orang yang kena stroke itu bukan berarti orang yang buruk ya. Jadi jangan dilihat, ini orang stroke ini, ini orang buruk ini, pasti ada yang buruk dari dia. Tidak, bukan begitu. Cuman akibat dari setiap dosa itu adalah keburukan untuk dirinya yang akan dia dapati di dunia ini. Jadi misalnya orang yang minum khamar bisa kena stroke, bisa kena pokoknya penyakit-penyakit yang buruk lah. Kalau yang ya begitu dia. Kalau yang zina tadi sampai kena HIV AIDS dan seterusnya. Kenapa juga dilarang LGBT? Ya itu karena itu ada yang suntik narkoba. Kenapa diharamkan dalam Islam? Karena bisa kena itu HIV AIDS, ada gonorrhea namanya, gonorrhea. Ibu Ratiana yang paling paham ini. Ya, pokoknya penyakit-penyakit yang buruk seperti itu. Apalagi dosanya? Dosa kesyirikan. Buruknya di mana? Apa yang akan didapati oleh pelakunya? Ya kita dapati ternyata ada orang yang dibohongi oleh dukun-dukun itu. Ya, dibohongi dengan cara apa? Ada yang meminta tumbalnya anak sendiri yang akhirnya diperkosa oleh dukun tersebut. Ada yang meminta tumbal dan ternyata tumbal itu adalah istrinya sendiri. Akhirnya istrinya itu diperkosa oleh dukun tersebut dan suami istri ini rela
atas nama ketaatan kepada dukun itu. Ingat ya, jadi kenapa sampai Allah katakan wa may yaksib itsman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi, karena setiap dosa itu, mau dosa apapun dia itu keburukannya akan kembali kepada pelaku itu, walaupun keburukannya itu tidak akan dia dapatkan di saat itu. Ya, dia tidak akan dapatkan saat itu. Kenapa? Nanti akan Allah sebutkan di ayat berikut. Oh tidak, di ayat di penggalan kedua. Kenapa tidak sampai Allah tidak langsung Allah timpakan bala itu kepada orang tersebut? Karena Allah itu wa kana Allahu aliman hakimah. Allah itu tahu bahwa orang itu melakukan perbuatan dosa. Allah itu tahu seseorang itu sedang melakukan perbuatan buruk. Tapi Allah itu hakimah, Allah itu maha bijaksana. Allah itu tidak langsung menghukumi hambanya, karena Allah itu masih menunggu taubatnya untuk dia memperbaiki dirinya. Itu alasan kenapa ada orang yang melakukan perbuatan dosa tapi dia belum melihat akibat dari perbuatan dosanya itu. Kan misalnya ada orang yang suntik-suntik narkoba atau LGBT lah, orang-orang yang LGBT atau yang berperawakan seperti perempuan, laki-laki seperti perempuan, mereka dapat panggung di mana-mana, bahkan mereka itu merasa senang dengan apa yang mereka lakukan, ya, mereka dikenal dan seterusnya, gitu ya kan, mereka kan tidak langsung mendapatkan akibat dari perbuatan mereka itu. Karena apa? Karena Allah itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu aliman, tapi Allah itu hakiman. Artinya Allah masih menunggu mereka itu untuk memperbaiki diri mereka. Cuman dosa itu ya karena memang saya sebutkan tadi, Allah tidak langsung menghukumi. Dia ibarat sebagaimana minuman bersoda. Minuman bersoda itu kalau kita minum sekali, dia tidak memberikan efek apa-apa ke kita. Jadi tidak langsung memberikan efek apa-apa ke kita. Tapi kalau setiap hari kita minum bersoda itu setiap harinya, jadi minum minuman bersoda. Kalau kayak di sosmed itu kan ada orang yang minum minuman bersoda yang dia 1 kali teguk, padahal Rasul melarang untuk kita minum 1 kali tegukan begitu. Dengan jumlah yang banyak ya, mereka minum yang bersoda begitu. Kalau dia minum selama 1 tahun, kalau 1-2 kali mungkin dia tidak terasa, tapi kalau 1 tahun mereka itu biasa melakukan itu, maka dampak buruknya akan dia dapatkan begitu. Gitu ya. Dampak buruknya akan dia dapatkan dan dia akan menyesali itu. Dia akan menyesali. Makanya ada orang-orang yang kena HIV/AIDS, naudzubillahi min dzalik, akhirnya mereka itu menyesali perbuatan mereka. Tapi bukan